Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Abdul Wahid dari Prodi PAI 6B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen kurikulum PAI. Nah, kita masuk ke materi ya. Jadi, menurut para ahli, kurikulum PAI memiliki 4 komponen ya, yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Materinya, komponennya apa saja? Yaitu tujuan, isi atau materi, strategi pembelajaran, dan evaluasi. Nah, jadi keempat komponen ini ibaratnya roda pada sebuah kendaraan ya. Jika salah satu rusak, maka kendaraan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, begitu juga kurikulum PAI. Jika salah satu komponen terganggu, maka kualitas pendidikan agama Islam secara keseluruhan pun akan ikut terganggu. Ya, itu komponen 4 komponen tersebut yang kita jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu komponen tujuan. Nah, secara filosofis tujuan PHI adalah membentuk manusia yang sempurna atau dikenal dengan istilah al-insan al-kamil, yaitu seorang muslim, mukmin dan muhsin yang sejati. Nah, hal ini bukan sekedar tujuan akademik saja, melainkan tujuan yang menyentuh seluruh dimensi kehidupan manusia, intelektual, spiritual, fisik, dan sosial. Nah, secara operasional, tujuan ini diwujudkan melalui pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan, dari mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi, baik melalui kegiatan intrakurikuler, kurikuler maupun ekstrakurikuler. Nah, namun dalam kenyataan di lapangan masih banyak ya guru dan kepala sekolah yang belum memahami sepenuhnya hakikat tujuan PAI ini. Nah, akibatnya program pengembangan keberagaman di sekolah masih sering tidak berjalan optimal. Ini menjadi tantangan yang perlu kita jawab bersama, yaitu tantangannya. Lalu yang kedua yaitu komponen isi atau materi. Nah, komponen kedua ini adalah isi, jika tujuan adalah kemana kita, jika tujuan adalah kemana kita pergi, maka isi kurikulum adalah bekal apa yang kita bawa dalam perjalanan itu. Nah, jadi materi PAI tidak bisa dipilih secara sembarangan. Ia harus dikembangkan melalui analisis yang mendalam terhadap kurikulum hakikat PAI itu sendiri serta kompetensi yang ingin dicapai peserta didik. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah pengembangannya meliputi pengkaji kurikulum PAI, memahami hakikat dan karakteristik PAI, menganalisis standar kompetensi dan kompetensi dasar, hingga mengklasifikasi apakah materi tersebut bersifat informatif, konseptual, prosedural, atau memuat nilai dan sikap ya. Nah, dari analisis ini kemudian dituangkan ke dalam silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau bisa disebut RPP. Untuk apa? Sebagai panduan teknis bagi guru dalam mengajar setiap harinya. Lalu komponen yang ketiga yaitu strategi pembelajaran. Nah, proses pembelajaran adalah inti dari seluruh kegiatan PAI. Nah, disinilah terjadi dinamika yang paling hidup, interaksi di antara guru dan siswa, antara siswa itu sendiri, serta interaksi dengan sumber belajar dan lingkungan sekitar. Nah, ada berbagai strategi yang bisa digunakan guru PAI. Di antaranya itu brain based teaching, terus quantum learning, contextual teaching and learning, dan discovery learning, terus inquiry learning. Nah, pemilihan strategi yang tepat bukan hanya soal metode, ia mencerminkan filosofi kita sebagai pendidik, bahwa siswa bukan sekedar penerima informasi, melainkan subjek yang aktif membangun pengetahuan sendiri. Nah, komponen yang terakhir yaitu komponen evaluasi. Nah, komponen
komponen evaluasi ini adalah komponen yang sering dianggap sebagai ujung proses pembelajaran, padahal sesungguhnya ia adalah cerminan yang menunjukkan berapa sejauh tujuan pendidikan telah capai. Nah, evaluasi dalam PAI bukan sekedar memberi nilai angka, ia adalah sebuah proses penyeluruhan untuk mengetahui, memahami, dan menggunakan hasil belajar siswa. Apakah mereka sudah berkembang secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik? Nah, itu. Terus ada beberapa jenis ya evaluasi yang lazim digunakan dalam PAI. Yang pertama itu evaluasi formatif yang dilakukan secara proses pembelajaran berlangsung. Terus evaluasi sumatif dilakukan di akhir suatu periode untuk mengukur hasil belajar di akhir. Terus yang ketiga evaluasi diagnostik untuk mendeteksi kesulitan belajar siswa, jadi kesulitannya apa gitu. Terus yang terakhir itu evaluasi penempatan. Untuk apa? Untuk mengetahui posisi kemampuan awal siswa. Nah, selain tes tertulis, evaluasi PLI juga dapat dilakukan melalui instrumen non-tes seperti observasi perilaku, wawancara, skala sikap, portofolio, penilaian proyek, dan unjuk kerja, karena akhlak dan sikap religius tidak bisa diukur hanya dengan kertas soal. Nah, itu ya, jadi tidak bisa diukur dengan kertas soal saja. Jadi penting diingat ya, evaluasi yang baik tidak boleh hanya fokus pada aspek kognitif saja. Jadi seorang guru PAI dituntut untuk juga membentuk karakter siswa, sebab tujuan akhir PAI bukan sekedar siswa yang pintar menjawab soal, tetapi siswa yang berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Untuk kesimpulannya yaitu dari keempat komponen yang telah kita bahas tadi, yaitu tujuan, isi, strategi, dan evaluasi, kita bisa menarik sebuah benang merah yang jelas ya. Jadi kurikulum PAI adalah satu kesatuan sistem yang utuh. Tidak ada komponen yang lebih penting dari yang lain karena semuanya bekerja bersama-sama untuk mewujudkan satu cita-cita mulia, melahirkan generasi muslim yang beriman, berilmu, dan berakhlak karim. Jadi sebagai pendidik jadi tugas kita itu bukan hanya menyampaikan materi saja, tetapi memastikan bahwa setiap komponen kurikulum itu benar-benar hidup dan berfungsi di dalam kelas kita. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.